Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara kerja cache dan RAM beserta jenis-jenisnya. Dengan anggota kelompok pertama Aulia Apriani dengan NIM 1906032, kedua Alam Firmanto dengan NIM 1906139, ketiga Reza Hasnan Habib dengan NIM 1906007, keempat Muhammad Kahfi dengan NIM 1906022, kelima Gina Ramadanti Afla dengan NIM 1906023, keenam Muhammad Rinaldi Korni dengan NIM 1906001. Cara kerja cache dan beserta jenis-jenisnya. Cara kerja cache memori adalah dengan menyimpan data yang pernah digunakan dalam membuka aplikasi tertentu. Aplikasi yang pernah dibuka dalam sebuah perangkat yang menggunakan prosesor seperti komputer, notebook, maupun smartphone akan mudah dan cepat dibuka kembali bila data tersimpan di cache memori. Cache memori dikenal juga dengan nama memori berkecepatan tinggi karena memiliki kecepatan lebih tinggi dari RAM. Semua data yang pernah dibuka akan tersimpan di cache memori sebagai data temporer atau data sementara. Namun demikian, ketika data pada cache memori telah penuh, maka fungsi cache memori akan menurun. Bahkan bila kita membuka aplikasi baru yang belum pernah dibuka, akan terasa sangat lambat. Jadi, secara sederhana, apabila cache memori terlalu penuh akan memperlambat kinerja perangkat yang kita miliki. Selanjutnya yaitu cara kerja chain memory berhubungan erat dengan kinerja prosesor dan RAM sebagai memori utama. Secara singkat, ketika sebuah aplikasi, program, maupun data dibuka oleh prosesor, maka chain memory akan menyimpan alamat aplikasi tersebut. Kemudian, bila prosesor mencari data tersebut untuk berikutnya, akan mencari di chain memory sebagai jalan pintas. Dengan demikian, kinerja akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan RAM sebagai memori utama. Jenis-jenis cache. Jenis-jenis cache ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada level 1. Level 1 ini biasanya disingkat dengan L1 cache. Cache memori pada jenis yang pertama ini merupakan media penyimpanan atau memori yang pertama kali dapat diakses oleh prosesor ketika mencari atau membutuhkan suatu data. Cache memory first level ini juga bisa disebut dengan primary cache, terletak berdekatan dengan prosesor atau tepatnya berada di lokasi dekat dengan blok control unit atau CPU. Selain itu, data yang berada dalam memori ini biasanya berupa data yang diatur secara otomatis oleh operating system dan menjadi yang paling sering diakses dan menjadi prioritas tertinggi atau high priority oleh prosesor. Sementara itu, ukuran kecepatan pada memori ini menggunakan satuan yang sangat cepat, yakni nanodetik atau sepermiliar per detik. Jenis cache yang kedua adalah cache level 2 atau yang disingkat dengan L2 cache. Kapasitas yang dimiliki oleh cache memori pada jenis ini tentu lebih besar ketimbang dari L1. Namun untuk urusan kecepatan yang dimiliki lebih lambat daripada L1. Cache memori jenis second level ini akan diakses oleh prosesor ketika data yang dicari tidak ditemukan pada first level. Dan jika masih tidak ditemukan, maka prosesor selanjutnya akan meneruskan akses langsung ke memori. Yang ketiga, level 3 atau third level disingkat dengan L3. Perlu diketahui bahwa cache memori jenis ketiga ini berfungsi sebagai pengontrol akses yang dilakukan oleh prosesor terhadap L1 dan L3. Meski kecepatannya lebih besar dari first level dan second level, namun untuk kecepatan lebih besar dibandingkan dengan L1 dan kurang dari L2. Cara kerja RAM beserta jenis-jenisnya. Ketika kita menyalakan komputer,
Device yang pertama bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengolah data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk, yang artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Akan tetapi, penerapan hal ini sulit dilakukan dikarenakan perbedaan teknologi antara prosesor dan hard disk. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan akan memproses data dengan sangat cepat. Sedangkan hard disk, sebagian besar teknologinya adalah mekanis yang tentu cukup lambat dibandingkan digital. Secara teori, kecepatan data prosesor berkisar 46 kali lebih cepat dibanding hard disk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan device memori utama atau primary memory atau disebut RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyediaan data yang dibutuhkan. Dengan RAM, maka prosesor tidak perlu menunggu kiriman data dari hard disk. Selanjutnya kita akan masuk ke menu jenis-jenis RAM. Dalam RAM itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah SRAM, yang berarti singkatannya Static Random Access Memory, adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak membutuhkan kapasitor dan tidak membutuhkan penyegaran data secara berkala sehingga lebih cepat. Yang kedua adalah DRAM, yang singkatannya adalah dari Dynamic Random Access Memory, adalah memori semikonduktor yang membutuhkan kapasitor sebagai acuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah SDRAM. SDRAM singkatannya adalah dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah DRAM yang disinkronkan dengan sistem bus yang berbentuk memori semikonduktor. DRAM yang dapat bekerja pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM. Yang keempat adalah RDRAM. RDRAM adalah singkatnya dari Rambus Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan merupakan jenis memori komputer yang tercepat. Yang kelima, EDORAM. EDORAM adalah di sini singkatannya dari Extended Data Output Random Access Memory, mempunyai kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dan mempunyai kecepatan mencapai 66 MHz. Yang keenam, DDR SDRAM. DDR SDRAM di sini adalah singkatnya dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. RAM ini mengkonsumsi sedikit power listrik dan memori DDR SDRAM memiliki 184 pin. Selanjutnya, nomor 7, SODIMM. SODIMM yaitu singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Selanjutnya, nomor 8, Flash RAM. Flash RAM adalah jenis memori yang berkapasitas rendah. Memori ini dipasang pada perangkat yang membutuhkan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya, nomor 9, VGRAM. VGRAM ialah singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan kandungan piksel untuk sebuah paparan grafik. Selanjutnya, nomor 10 yaitu FPM-DRAM. FPM-DRAM merupakan singkatan dari First Phase Mode Dynamic Random Access Memory, adalah bentuk asli dari DRAM. Kecepatan transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per second. FPM-DRAM bekerja pada kecepatan 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu sekitar 50 ns. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.